Sekitar 2,5 abad yang lalu, Sun Tzu menulis The Art of War. Panduan strategi militer yang tak lekang oleh waktu ini diambil dari peperangan dan filosofi militer Tiongkok. Ajaran Sun Tzu sudah mempengaruhi berbagai tingkatan militer selama bertahun-tahun. Prinsip-prinsip ini juga sudah diterapkan dalam politik, bisnis, dan interaksi sehari-hari. Buku ini menawarkan strategi mendalam untuk meraih kemenangan dalam peperangan dan berbagai bidang kehidupan. Teks ini terdiri dari 13 bab, masing-masing bab mempelajari aspek peperangan yang berbeda, termasuk taktik serangan, perencanaan strategis, spionase, dan manuver psikologis. Salah satu konsep kunci dalam The Art of War ada pada pentingnya strategi dan persiapan. Sun Tzu menyoroti perlunya action plan yang terdefinisi dengan baik dan strategis, serta memperingatkan agar tidak bergantung hanya pada kekuatan saja. Selain itu, Sun Tzu menggarisbawahi pentingnya mendapatkan informasi dan membedakan kekuatan dan kelemahan lawan. The Art of War dinilai spesial sebagai salah satu karya strategi yang paling berpengaruh dalam sejarah. Kebijakannya melampaui konteks perang, memberikan wawasan berharga dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, bisnis, olahraga, hingga interaksi sehari-hari. Sebagai sumber daya yang dianggap berlaku sepanjang masa, The Art of War menjadi sangat penting bagi siapapun yang ingin mengatasi konflik dengan menekankan pentingnya intelijensi dan pandangan ke depan dibandingkan kekuatan, baik dalam tantangan besar maupun kecil. Kelahiran Sun Tzu diperkirakan sekitar tahun 540 sebelum Masehi. Informasi yang tersedia tentang Sun Tzu sangat terbatas, dengan beberapa spekulasi yang menyatakan bahwa ia mungkin adalah seorang individu atau sebuah kelompok. Beberapa narasi yang ada menunjukkan ia awalnya bernama Sun Wu dan kemudian mendapat gelar Sun Tzu atau Master Sun karena prestasinya sebagai seorang jenderal. Terlepas dari apakah Sun Tzu adalah seorang individu, penulis buku ini hidup pada masa kemenangan dalam pertempuran di wilayah Tiongkok. Sun Tzu menekankan pentingnya mempelajari peperangan secara menyeluruh. Memahami peperangan bisa menjadi faktor penentu antara kelangsungan hidup dan kehancuran suatu negara. Sun Tzu memperkenalkan konsep inti yang akan dibahas dalam buku ini, yaitu pengaruh moral, cuaca, medan, komando, dan doktrin. Faktor-faktor ini dijabarkan lebih lanjut dalam buku ini dan kalau digabungkan, akan membantu dan merumuskan rencana strategis sejak sebelum konflik muncul. Pada dasarnya, faktor-faktor ini merupakan komponen penting untuk keseluruhan strategimu. Faktor awal menyangkut kepercayaan bawahan kepada pemimpinnya. Kepercayaan ini memainkan peran penting dalam kesiapan mereka untuk menahan tekanan dalam peperangan, sehingga berdampak pada peluang keberhasilan dalam pertempuran. Pemimpin yang mendapatkan kepercayaan menginspirasi loyalitas dan dedikasi, memupuk persatuan dan moral dalam tim. Komunikasi yang aktif sangat penting untuk menyampaikan strategi dan niat dengan jelas, meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi ketidakpastian dalam situasi stres yang tinggi. Mempertimbangkan dua faktor penting, para pemimpin harus mengevaluasi kesulitan medan yang akan dilalui pasukan mereka. Penilaian ini membantu pemimpin mengantisipasi kondisi pasukannya sebelum menghadapi musuh. Selain itu, penting untuk mengevaluasi ketersediaan sumber daya seperti makanan, air, dan pasokan medis selama proses berlangsung. Sumber daya ini secara langsung berdampak pada kesejahteraan mental dan fisik pasukan, dan mengabaikan sumber daya tersebut bisa menimbulkan konsekuensi yang parah di medan perang. Penilaian otoritas seorang pemimpin didasarkan pada ciri-ciri pribadi mereka, mengevaluasi kemampuan mereka untuk memimpin pasukan dan memastikan pelaksanaan perintah secara tepat. Kepemimpinan yang efektif melibatkan menampilkan karakter-karakter penting seperti kebijaksanaan, ketulusan, kemanusiaan, keberanian, dan disiplin. Selain itu,
Strategi seorang pemimpin mencakup pengorganisasian, pengendalian, pemeringkatan, pengelolaan jalur pasokan, dan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk tentara. Dengan mengoptimalkan kelima elemen ini, keberhasilan dalam peperangan akan lebih bisa dicapai dibandingkan hanya mengandalkan pasukan yang lebih besar yang tidak punya komponen-komponen penting ini. Sun Tzu juga menekankan pendekatan strategis, menyarankan untuk mengumpulkan intelijen lawan sambil menyembunyikan kemampuan sebenarnya. Membiarkan musuh tidak menyadari kekuatan dan kelemahannya akan mempersulit mereka untuk mendapatkan keuntungan dalam pertempuran. Mereka yang menguasainya akan menang, mereka yang tidak menguasainya akan kalah. Sun Tzu. Saat kekuatan militer dikerahkan, harus mengutamakan kecepatan dan ketegasan. Meskipun rangkumannya berisi rincian spesifik seperti jumlah pasukan dan kuda yang dibutuhkan untuk berperang, pesan utamanya menekankan pentingnya tindakan cepat. Kemenangan yang sukses bergantung pada persiapan dan pengorganisasian yang matang sebelumnya, pemahaman pasukan, dan sumber daya untuk menghindari kebutuhan akan pasokan tambahan. Dengan berpegang pada strategi yang terencana dengan baik, para pemimpin mencegah perlunya perubahan pada menit-menit terakhir. Pemimpin yang efektif memperhatikan kemampuan fisik dan kondisi mental pasukan. Para jenderal harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum terlibat dalam pertempuran untuk menghindari kegagalan akibat kurangnya pengambilan keputusan yang cepat. Beberapa faktor diantaranya yaitu kelaparan, haus, daftar akumulasi jarahan, dan kemarahan atas ketidakadilan. Selain mempertimbangkan faktor-faktor ini, para pemimpin juga harus mempertimbangkan pentingnya kehidupan manusia dan sumber daya termasuk keuangan selama konflik. Penting untuk menghindari kecerobohan dalam pengambilan keputusan. Tindakan ceroboh bisa menimbulkan dampak psikologis negatif pada pasukan, menyebabkan kelelahan dan berkurangnya sumber daya. Memanfaatkan sumber daya secara efisien pada saat perang adalah sikap yang bijaksana. Hindari menghancurkan perbekalan lawan yang bisa digunakan, membuang-buang makanan, atau melukai tentara musuh yang bisa memberikan informasi berharga atau berpotensi bergabung dengan pasukanmu. Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut pada hasil dari 100 pertempuran sekalipun. Jika Anda mengenal diri sendiri tapi tidak mengenal musuh, setiap kemenangan yang Anda raih pada akhirnya juga akan mengalami kegagalan. Jika Anda tidak mengenal musuh maupun diri Anda sendiri, Anda akan menyerah dalam setiap pertempuran. Sun Tzu. Kemenangan dalam peperangan tidak bergantung pada besarnya kehancuran yang ditimbulkan. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengalahkan dan menguasai musuh. Kemenangan seperti ini memerlukan perencanaan yang matang. Sun Tzu memberikan daftar taktik yang bisa diterapkan selama perang berdasarkan preferensi. Pertama, menyerang strategi atau rencana musuh. Kedua, memisahkan musuh dari sekutunya. Dan ketiga, menyerang tentara musuh. Melawan pasukan musuh hanya sebagai upaya terakhir, seperti yang ditekankan oleh Sun Tzu mengenai pentingnya menghindari tindakan tergesa-gesa selama pengepungan. Sun Tzu mengilustrasikan prinsip ini dengan sebuah anekdot tentang Kaisar Taiwu. Dikisahkan, Kaisar Taiwu yang setelah menerima hadiah yang membuatnya merasa dihina, kemudian dia secara impulsif menyerang sebuah kota dan berakibat menderita kerugian yang signifikan. Pemimpin harus menjaga ketenangan dan kendali atas emosi mereka dan pasukannya, bahkan dalam situasi yang menantang sekalipun. Lebih lanjut, Sun Tzu menguraikan 5 keadaan yang bisa mengindikasi kemenangan. Pertama, memahami kekuatan musuh dan kekuatan sendiri memungkinkan pengambilan keputusan strategis untuk maju atau mundur. Kedua, keahlian dalam memanfaatkan kekuatan kecil dan besar secara efektif. Ketiga, kemampuan untuk menyatukan pasukan menuju tujuan bersama. Keempat, melatih kesabaran saat musuh mulai goyah. Dan kelima, memastikan bahwa kepentingan pribadi tidak mengkompromikan pengambilan keputusan strategis. Tips selanjutnya yang diberikan oleh Sun Tzu adalah
Kelilingi musuh jika jumlah pasukanmu jauh lebih banyak dari pasukan musuh. Jika pasukanmu 5 kali lebih banyak dari musuh, kamu harus menyerang mereka. Kalau kamu punya 2 kali lebih banyak, maka kamu harus membagi musuh dan melawan mereka dengan cara itu. Kalau musuhmu lebih banyak dari pasukanmu, maka kamu harus bersembunyi. Ditambah lagi, kalau jumlah mereka jauh lebih banyak, maka kamu harus melarikan diri. Dan kamu juga butuh seorang jenderal yang bisa mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan orang di atasnya. Para ahli dalam pertahanan menyembunyikan diri mereka. Mereka yang ahli dalam menyerang bergerak seperti dari atas. Dengan begitu mereka mampu melindungi diri mereka sendiri dan mendapatkan kemenangan. Sun Tzu. Sun Tzu membuat perbedaan yang jelas antara bertahan dan menyerang dalam ajarannya. Perbedaan utama terletak pada apa yang bisa dipengaruhi oleh seorang jenderal, yaitu dirinya sendiri dan pasukannya, versus apa yang berada di luar kendali mereka, yaitu jenderal lawan dan pasukannya. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk mengelola ego tim. Kalau timmu meraih kemenangan mudah atas lawan yang lebih lemah, ingatlah bahwa kesuksesan ini tidak selalu menunjukkan keterampilan. Alasan sebenarnya di balik sebuah kemenangan tidak selalu jelas. Kadang, kemenangan diraih sebelum bentrokan pertama, mengungkapkan kebenaran tersembunyi hanya di tengah pertempuran. Seorang komandan yang bijaksana dengan tekun mempersiapkan diri untuk memanfaatkan peluang kemenangan yang muncul dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk menang. Sun Tzu juga memperkenalkan Taoisme sebagai indikator bagaimana menempa kekuatan seseorang menjadi satu kesatuan yang mampu bertindak seperti kekuatan alam yang tak terelakkan. Ia juga memaparkan 5 unsur dalam perang, yaitu pengukuran, estimasi, kalkulasi, komparasi, dan peluang kemenangan. Tentara yang menang mendapatkan kemenangannya sebelum berperang. Pasukan yang ditakdirkan untuk mengalahkan pertarungan dengan harapan menang. Sun Tzu. Sebagai seorang pemimpin, tujuanmu adalah mengubah pasukan menjadi unit yang terstruktur dengan baik. Dengan keterampilan mengatur masing-masing prajurit menjadi kekuatan yang kohesif, kamu bisa mendapatkan keuntungan dibandingkan lawan yang kurang terorganisir. Sun Tzu menyarankan untuk mengikuti The Pyramid of Command Structure atau struktur piramida komando. Mulai dari pangkalan dengan prajurit individu, lalu lanjutkan ke unit yang lebih besar di setiap level, seperti berpasangan, trio, regu, seksi, peleton, kompi, batalion, resimen, kelompok, brigade, dan tentara. Pada setiap tahapan, tunjuk komandan untuk mengikuti perintah atasan dan mengatur bawahan. Pengorganisasian yang tepat memungkinkan pasukan memahami kapan harus maju atau mundur, bahkan dalam situasi di mana komunikasi terbatas karena penyebaran pasukan. Menurut Sun Tzu, mengelola suatu kekuatan yang tangguh memerlukan kesadaran bahwa unsur-unsurnya seperti pasukan yang terstruktur dengan baik, mungkin jumlahnya sedikit, tapi potensi kombinasinya tidak terhitung. Dengan mengilustrasikan bagaimana 5 not musik bisa menghasilkan aransemen tanpa batas, atau 5 warna primer yang menghasilkan warna turunan tak terbatas, Sun Tzu menyoroti konsep ini. Keuntungan strategis bisa dicapai saat musuh tergoda untuk melakukan serangan berbahaya. Pendekatan ini memungkinkan seorang pemimpin yang mahir mengerahkan tindakan musuh dan bukannya tergantung pada belas kasihan mereka. Tampillah lemah saat Anda kuat, dan kuat saat Anda lemah. Sun Tzu. Sun Tzu percaya bahwa pemimpin yang sukses bisa menciptakan situasi di mana musuh terpaksa terlibat. Mereka melakukan hal ini dengan cara memikat para pemimpin oposisi dengan ilusi keberhasilan yang mudah. Karena terlalu percaya diri, hal ini kemudian akan mendorong oposisi ke posisi di mana mereka tidak bisa mundur. Selain itu, kemungkinan besar mereka berada dalam posisi yang buruk untuk membela diri.
Menggiring pihak oposisi masuk ke dalam perangkap pada dasarnya berarti memberikan jalan keluar. Tapi jalur ini sebenarnya dikendalikan untuk menangkap tahanan dan perbekalan. Pasukan pertama yang mencapai medan perang menikmati keuntungan waktu istirahat dan posisi pasukan mereka yang strategis. Dengan membuat lawan tidak mendapat informasi mengenai strategi mereka, seorang jenderal bisa memaksa mereka untuk bertindak berlebihan di satu bidang, sehingga membuat bidang lain jadi rentan. Menciptakan kebingungan dan mendorong musuh untuk membentengi setiap arah bisa menyebabkan sumber daya mereka tersebar dengan jumlah yang sedikit, sehingga menyulitkan posisi manapun untuk menahan serangan. Tidak ada yang lebih sulit daripada seni bermanuver. Sun Tzu. Manuver melibatkan pemberian perintah dan instruksi kepada pasukan secara fisik. Memaksa pasukan berbaris sejauh 30 mil bisa mengakibatkan berbagai kerugian. Perlu ada keseimbangan antara mendesak mereka untuk mendapatkan keuntungan dan memaksakan mereka secara berlebihan. Menurut Sun Tzu, strategi canggih melibatkan manipulasi seperti berpura-pura mengambil jalan tanpa tujuan sambil diam-diam mengikuti jalan yang langsung dan mempunyai tujuan. Taktik ini bertujuan untuk membingungkan musuh dan meningkatkan kemampuan prajurit berpangkat rendah untuk mengikuti perintah yang rumit dan terus berkembang. Meskipun pendekatan ini bisa sangat efektif, pendekatan ini hanya boleh diterapkan oleh pemimpin yang berpengalaman. Dikisahkan ketika Sun Tzu menghadapi tantangan melatih pasukan yang terdiri dari para selir, tugas yang tampaknya mustahil. Awalnya saat dia memberi perintah, mereka hanya akan tertawa dan mengabaikannya. Demi menanamkan kedisiplinan, ia mengambil keputusan berat dengan mengeksekusi 2 selir kesayangan raja. Setelah tindakan drastis ini, semua orang mengikuti perintah dengan cermat. Anekdot ini menyoroti kesulitan yang dihadapi para pemimpin dalam membuat pasukan mereka bertindak secara serempak, yang kadang memerlukan keputusan sulit untuk memastikan kepatuhan. Sun Tzu juga memberi nasihat khusus tentang taktik manuver. Ia menyarankan agar tentara tetap bersatu, kecuali benar-benar diperlukan untuk berpisah. Tujuannya agar seluruh pasukan tiba di medan perang dalam kondisi optimal dan secara bersamaan. Idealnya mencapai medan pertempuran sebelum musuh. Sun Tzu menekankan keuntungan strategis dari penempatan pasukan yang tepat waktu dan terpadu. Kadang, ada situasi tertentu yang memerlukan berbagai taktik dan pilihan. Hindari menyerang kota tertentu atau mengambil rute tertentu. Selama perencanaan, kamu mungkin menyadari bahwa beberapa keputusan bisa berakibat buruk. Strategi-strategi ini berada di bawah wewenang jenderal. Ada 5 hal utama yang bisa membuat seorang jenderal ragu-ragu saat mengambil keputusan taktis. Pertama, sikap ceroboh dan tidak sabar membawa pada kehancuran. Kedua, orang-orang pengecut dan penakut pada akhirnya hanya akan tertangkap. Ketiga, temperamen yang tergesa-gesa berarti seseorang bisa terpancing dan terprovokasi. Keempat, standar kehormatan yang tinggi berarti seseorang mungkin rentan dan peka pada rasa malu. Dan kelima, rasa belas kasih yang berlebihan pada pasukan mungkin membuat jenderal menebak-nebak keputusannya dan mengkhawatirkan keputusan tersebut daripada berfokus pada kemenangan saja. Sun Tzu menegaskan bahwa saat suatu pasukan menghadapi kekalahan atau seorang pemimpin kalah, 1 dari 5 kesalahan biasanya terjadi. Nasihatnya mencakup penggunaan berbagai taktik untuk membingungkan musuh, menggagalkan kemampuan mereka untuk meramalkan tindakanmu selanjutnya. Dia memperingatkan agar tidak mengandalkan strategi yang berulang-ulang yang bisa menyebabkan strategimu mudah diprediksi dan memungkinkan musuh untuk melakukan serangan balik secara efektif. Selain itu, Sun Tzu menyoroti pentingnya fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan taktik sesuai dengan keadaan yang selalu berubah dan berkembang. The Army of the March menekankan pentingnya perencanaan dan disiplin yang cermat demi keberhasilan operasi militer. Dengan mengikuti panduan Sun Tzu,
para pemimpin bisa menjamin bahwa pasukan mereka benar-benar siap untuk melaksanakan misi mereka secara efisien, apapun keadaan atau hambatan yang dihadapi. Sun Tzu menekankan pentingnya gerakan terorganisir dan formasi pasukan saat bersiap menghadapi musuh yang mendekat. Dalam strateginya, ia memperhitungkan kondisi cuaca dan medan untuk menentukan taktik yang paling efektif. Misalnya memanfaatkan posisi sinar matahari pada waktu yang berbeda dalam sehari, serta mempertimbangkan sungai, gunung, rawa, dan medan datar. Sun Tzu menyarankan pendekatan ini dengan mengutip contoh dari sejarah. Huang Di, atau dikenal dengan sebutan Kaisar Kuning, berhasil menaklukkan 4 penguasa dengan memanfaatkan perkemahan tertentu secara strategis. Memanfaatkan cuaca atau kondisi medan yang tidak mendukung bisa menjadi keuntungan. Misalnya kalau dihadapkan pada cuaca hujan dan banyak sungai di depan, strateginya adalah memaksa tentara musuh untuk terlibat dalam area yang menantang tersebut. Selain memenuhi kebutuhan fisik pasukan, Sun Tzu menekankan pentingnya menjunjung moral dan persatuan di antara para prajurit. Para pemimpin harus bisa menginspirasi dan mengangkat semangat pasukan mereka sambil mewaspadai tanda-tanda perselisihan atau ketidakpuasan. Disarankan untuk menggunakan kombinasi rewards and punishment untuk menjunjung tinggi disiplin serta memupuk kerja tim dan kolaborasi antar pasukan. Sun Tzu menawarkan wawasan bagi para pemimpin dalam menafsirkan medan dan keuntungan terlibat dalam pertempuran di berbagai landscape. Pertama, accessible terrain, medan yang mudah dinavigasi oleh siapa saja. Kedua, jika kamu berhasil mengamankan dataran tinggi dengan persediaan yang cukup sebelum lawan, kamu berada dalam posisi yang sangat menguntungkan. Sebaliknya, jika musuhmu berada di posisi yang lebih tinggi, disarankan untuk mundur dan memaksa mereka melepaskan posisi menguntungkannya jika mereka ingin mengejarmu. Ketiga, entangling ground. Mudah untuk maju dan mengklaim wilayah baru, tapi sulit untuk mundur atau menyerah. Pastikan musuhmu terekspos sebelum melanjutkan di area ini. Keempat, deadlock. Situasi di mana tidak ada pihak yang mempunyai keuntungan nyata. Sun Tzu menyarankan untuk mundur dan memancing musuh agar maju ke medan ini. Strategi ini memungkinkan kamu menyerang dengan keunggulan yang kamu punya. Kelima, enclosed. Jalan sempit dengan pilihan terbatas. Menempati area ini terlebih dahulu memungkinkan kamu memblokir atau menyiapkan penyergapan. Jika lawan menguasai area ini, lanjutkan dengan hati-hati. Dengan catatan, hanya jika kamu yakin lawanmu tidak menjaganya dengan baik. Selain itu, kerentanan atau keraguan-raguan seorang pemimpin bisa berdampak signifikan pada kesiapan pasukan untuk terlibat dalam pertempuran, seperti halnya kondisi medan tempat terjadinya pertempuran. Prinsip ini berlaku bagi semua subkomandan dan perwira dalam kaitannya dengan unit yang berada di bawah komandonya. Sun Tzu secara cepat menguraikan deskripsi 9 jenis medan di mana pertempuran bisa terjadi, bervariasi dari yang paling sederhana hingga paling menantang, serta strategi tentang cara mengelola masing-masing medan. Sun Tzu menyarankan untuk tidak menghadapi musuh di medan seperti ini, karena hanya ada sedikit keuntungan dalam melakukan hal tersebut. Pertama, dispersive ground, atau di dalam wilayahnya sendiri. Kedua, frontier ground, melakukan penetrasi dangkal di wilayah musuh. Dan ketiga, key ground, netral atau saling menguntungkan. Seorang pemimpin yang bisa menjaga formasinya tetap kompak, maka akan bermanfaat jika berperang dalam communicating ground, atau diperluas dan rata untuk mengakomodasi benteng. Sebagai seorang pemimpin, kamu bisa mendapatkan sekutu atau sumber daya kalau kamu terlibat dalam focal ground saat kamu dikelilingi oleh 3 negara bagian lainnya, tapi ada risiko yaitu sekutu tidak bisa diandalkan. Atau dalam serious ground, melibatkan pergerakan mendalam di wilayah musuh. Di sini ada peluang besar untuk mendapatkan tahanan dan sumber daya, tapi sulit juga untuk mundur. Kamu perlu memastikan suplai perbekalan yang berkelanjutan.
Terakhir, kamu harus menghindari jenis medan berikut. Difficult ground. Medan ini bukan tempat yang harus kamu lawan. Contohnya gunung, tebing, rawa, dan sungai yang berarus deras. Encircle ground. Jenis tanah ini melibatkan tekanan dari kekuatan lawan dan medan yang kasar. Death ground. Tentara hanya akan bertahan hidup dengan bertempur di luar keputusasaan mereka. Medan ini jadi ujian terberat bagi disiplin atau ketertiban pasukan. Ada beberapa senjata yang digunakan dalam perang, tapi menurut Sun Tzu, salah satu senjata yang paling efektif adalah api. Dia memberikan 5 garis besar cara menggunakan api selama perang. Pertama, membakar tentara musuh. Kedua, menghancurkan persediaan yang statis. Ketiga, memusnahkan perbekalan mereka yang masih dalam perjalanan. Keempat, menghancurkan senjata dan amunisi mereka. Dan kelima, menghancurkan jalur komunikasi untuk membuat kekacauan. Metode ini bergantung pada kondisi cuaca, kelembaban, serta arah dan kekuatan angin. Mereka menyarankan agar segala macam peralatan untuk serangan semacam ini harus direncanakan dengan hati-hati dan diatur jauh sebelumnya, sehingga penyesuaian bisa dilakukan untuk mengakomodasi kondisi yang fluktuatif. Contohnya, kalau berhasil menyerang dengan api, segera lanjutkan dengan serangan fisik untuk memanfaatkannya. Serang saat api mencapai puncaknya, jangan menunggu sampai api padam. Juga pastikan kamu melawan arah angin saat menyalakan api, dan ingatlah bahwa api di malam hari cenderung lebih cepat padam dibandingkan dengan api di siang hari. Native agents atau agen pribumi berasal dari negara musuh, sedangkan inside agents atau agen dalam sudah tertanam dalam struktur tentara lawan. Kedua jenis agen ini bisa saja terpengaruh oleh bujuk rayu musuh, suap yang besar, atau daya tarik emosional yang logis kalau mereka menyimpan dendam atau merasa tidak puas dengan kita, sehingga memungkinkan mereka untuk membocorkan informasi. Double agents atau agen ganda adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh yang bisa disuap untuk menyampaikan kembali informasi palsu. Memahami karakter agen ganda bisa membantu menentukan godaan yang paling efektif. Sebaliknya, expendable agents atau agen buangan atau agen sekali pakai ditugaskan untuk memberikan informasi palsu yang bocor kepada musuh. Kalau terekspos, mereka menghadapi kematian. Agen lainnya yaitu living agents atau agen hidup. Mereka memberikan informasi intelijen secara eksklusif untuk telinga sang jenderal, menawarkan keuntungan strategis melawan musuh. Menurut Sun Tzu, para pengumpul intelijen harus menerima gaji dan perlakuan yang tinggi karena pengetahuan mereka sangat penting untuk mencapai kesuksesan, khususnya dalam kemenangan tanpa kekerasan. Setiap keputusan yang diambil seorang jenderal bergantung pada intelijen. Daya tarik seni perang yang bertahan lama dan luas terletak pada sifatnya yang abadi. Prinsip dan strategi yang dikemukakannya tidak terbatas pada peperangan. Mereka juga relevan dalam bisnis dan berbagai bidang lainnya. Selain itu, buku ini menawarkan panduan praktis yang bisa ditindaklanjuti. Sun Tzu menyajikan strategi dan taktik yang jelas untuk berhasil dalam skenario apapun, menjadikan konsepnya mudah dipahami dan dipraktikkan. Secara umum, The Art of War tetap menjadi mahakarya strategi dan taktik militer yang tak lekang oleh waktu dan masih tetap relevan hingga saat ini. Pengajarannya tentang pentingnya perencanaan, penipuan, dan moral tidak hanya mencakup peperangan, tapi juga mencakup bisnis dan berbagai kegiatan lainnya.